Baik, di segmen terakhir head to head kali ini, jika saya tadi dijawab Bang, sekaligus closing statement. Oke, terima kasih. Jadi begini, kami belum bisa terima dalam penghentian penyidikan itu karena tidak wajar. Yang mana yang dibahas dalam jawaban surat ke kami itu masalah barang bukti, bukan masalah prosedur, bukan masalah pelanggaran Perkap yang kami masalahkan waktu itu. Gelar ini kan sebenarnya adalah kita tunjukkan bahwa ada pelanggaran. Kami sebut pelanggaran itu. Dijawab oleh beliau Perkaba. Perkaba itu peraturan Kabareskrim, jauh di bawahnya Polri. Perkab, peraturan Kapolri. Satu. Kedua lagi itu tadi saya baca. Saya poin-poinnya saya sebut. Saya tahu persis itu SOP. Kalau tersangka begini, kalau gelar begini, kalau itu begini. Baik. Bukan syarat. Oleh sebab itu, karena ini sudah masalah seluruh bangsa Indonesia, oleh sebab itu, artinya pihak-pihak stakeholder masalah tentang hukum ya keadilan di Indonesia ini jangan tinggal diam. DPR itu seharusnya mengundang kami. Ini sudah carut marut, sudah masalah bangsa Indonesia katanya Karuaris Pidik tadi. Oleh sebab itu tidak perlu kita mohon, panggil kami di Komisi 3, temukan dengan kepolisian, temukan dengan teman-teman dari PH-PH-nya dari Jokowi, bergelar di sana, netral, ya kan? Baik. Kayak kemarin sudah datangkan DPR, Ombudsman, ijazah tetap kan berarti melecehkan lembaga-lembaga itu. Jadi kayak dialog kayak gini, Mbak. Baik. Berarti kan melecehkan lembaga-lembaga yang diundang itu. Untuk apa mereka datang? Mereka kan juga ingin menyaksikan ijazah aslinya. Sebelum diundang, apakah kemudian akan lanjut ke Komisi 3 sendiri? Loh, ya pasti. Kami belum bisa terima. Baik. Bahkan sampai internasional, Bang. Mbak, bukan cuma di sini saja. Baik. Saya tangkap maksud Anda. Saya ke Bang Lecumanan, ketika ini berbicara mengenai isu nasional, seberapa yakin Anda, laporan Anda ini memang untuk kemudian membuat terang benderang, bukan untuk membungkam suara-suara kritik dalam rangka kita tahu saat ini negara kita adalah negara demokrasi. Ya, artinya yang kami laporkan ya, saya pertegas bahwa yang kami laporkan adalah Pak Roy, kemudian Ibu Tifa dan satu lagi adalah Pak Rismon. Ya, saran saya terhadap ketiga orang ini ya artinya karena ini sudah berproses hukum, artinya ikuti saja proses hukumnya, ya kan. Kemudian ketika diperiksa tolong berikan informasi yang sejelas-jelasnya agar penyidikan itu berimbang gitu. Kami juga sebenarnya waktu saya minggu lalu di interupsi itu saya sudah sampaikan kepada Pak Roy. Pak Roy, sebenarnya pintu maaf itu masih ada. Tapi artinya Pak Roy ya harus bersadar diri ya. Kemudian memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Bukan menggiring opini publik bahwa itu adalah produk palsu. Karena kenapa? Bahwa UGM telah memberikan keterangan. Kemudian yang kedua bahwa Puslap Polbareskrim juga telah memberikan keputusan yang jelas. Nah, dan saat ini perlu saya tegaskan, bukannya Pak Jokowi tidak menyerahkan ijazah palsu, tidak memperlihatkan, malah telah dilakukan sita oleh pihak Polda Metro Jaya, yaitu yang sebenarnya dipersoalkan ini kan ijazah S1, ini sekarang malah sudah diserahkan ijazah SMA dan S1, keduanya sudah diserahkan kepada pihak kepolisian. Nah, teman-teman ini kan bukan pihak kepolisian yang tidak punya relevansi untuk menguasai atau melihat ijazah tersebut gitu loh. Tapi polisi sudah menyita, harusnya kita sudah yakin bahwa yang asli sudah diserahkan gitu loh. Masa kita harus melihat benar penyerahan itu loh. Korelasinya apa gitu loh. Ya kan kepada teman-teman ini juga kan bukan pihak yang dirugikan. Emang karena ada isu ijazah ini udah dirugikan berapa triliun sebenarnya. Baik, itu sampai di situ. KPU maksudnya ijazah KPU yang di KPU disita. Bang Ahmad, saya ke Bang Ahmad. Silakan Bang. Yang di KPU ijazah yang mana, Pak? Loh, bukan yang digunakan di KPU. Sebentar. Iya, tadi kan sudah dikatakan. Harus disita itu, karena itu masalahnya. Tadi kan sudah dikatakan. Masalahnya kan kita ingin diyakinkan publik ini terhadap ijazah itu asli atau tidak. Tentu metode praktis untuk meyakinkan publik itu bukan dengan kontemplasi, bukan dengan merenung. Mau merenung sampai subuh, ya nggak bisa kita kemudian yakin, ijazah itu asli, kita belum melihat. Dan apa relevansinya? Karena persoalan-persoalan publik, hak publik butuh keyakinan dan boleh saja publik meminta. Nah, kalau kita bicara perenungan, harusnya yang berenung Saudara Joko Widodo. Kenapa sih dia menahan ijazahnya kalau asli, sehingga terjadi pertengkaran di antara kita, muncul laporan, muncul para saksi, akhirnya naik jadi terlapor. Kan nggak begitu. Dan kalau kita mau
tunduk pada undang-undang advokat. Nggak boleh dong Bu Kurnia itu langsung dilaporkan. Harus ke Dewan Kode Etik, bertanya dulu ke Dewan Kehormatan, apakah tindakan ini masuk kualifikasi menjalankan tugas profesi atau tidak. Kalau tidak, baru ada rekomendasi Dewan Kehormatan gitu. Baru bawa ke polisi. Nggak ujuk-ujuk bawa ke polisi. Nah, disitulah relevansi daripada relasi kuasa dengan orang yang lemah. Ibu Kurnia ini hari ini walaupun advokat pada posisi yang lemah. Ya, undang-undang advokat yang memberikan imunitas kepada advokat sebagai penegak hukum sama dengan penegak hukum lainnya tidak berlaku kepada beliau. Karena apa? Ada relasi kuasa, bukan laporan mereka ini. Nggak bernilai kok laporan mereka ini kalau nggak ada laporan saudara Joko Widodo. Ini kan laporan numpang lewat saja. Kalau nggak ada laporan saudara JK, nggak diterima ini perkara semuanya. Nah, itu artinya apa? Relevan sekali memang ada kuasa. Walau berulang kali saya katakan, de jure memang bukan penguasa, tapi de facto masih berkuasa. Dan satu hal lagi yang penting, saya kira ini saya tegaskan kembali begitu. Janganlah mengedarkan narasi kalau tidak berani bertanggung jawab. Soal misalnya ada tokoh besar, itu kan menambah gaduh. Sudahlah menahan ijazahnya lama membuat masyarakat gaduh. Ada 2 anak bangsanya di penjara gara-gara ijazah. Nambah lagi narasi ada tokoh besar. Nambah lagi ya, kemudian dia menggerakkan aktivis-aktivis yang pendukungnya ini bertarung di tengah-tengah kita buat laporan. Padahal kalau dia benar merasa direndahkan serendah-rendahnya, dihinakan sehindah-hinanya, nggak perlu orang lain lapor. Saya saja. Saya butuh menjaga marwah dan wibawa saya, kehormatan saya, maka saya lapor polisi. Anda semuanya minggir. Itulah contoh seorang negarawan sekaligus bapak bangsa bagi kita. Saya kira begitu. Seperti itu. Bang Norman. Ya. Kalau saya melihat ya, bapak-bapak ini kelihatannya masih nggak ikhlas masuk ke koridor hukum. Ya, maunya politik aja. Makanya diulur-ulur. Kalau bisa diulur-ulur ini. Ya. Ini yang kita lihat. Kita sederhananya negara hukum, percayakan masalah hukum. Entah kapan penyelesaiannya, percayakan sama hukum. Jadi kalau ijazah itu Pak Jokowi sendiri bilang, saya mau memperlihatkan ijazah di pengadilan. Kok kenapa memaksakan diri? Nah, sekarang ada 12 orang. Bagaimana bisa membantu 12 orang ini supaya pakai ibu kita nih bisa ringan misalnya, nggak masuk tahanan. Nah, ini ya tugas bapak lawyer kita. Tapi jangan ngaplak ke sini, ke sana, ke sini. Jadi pembodohan untuk masyarakat. Ya, jadi saya selalu tidak terima kalau diajari bekerja sebagai advokat. Saudara Norman, bicarakan saja apa materi perkaranya. Iya. Hak advokat mengambil pilihan hukum yang terbaik bagi kliennya baik di dalam maupun di luar pengadilan. Begini, dan Bu. Roy Suryo telah mempercayakan kepada saya, jangan mengganggu kepercayaan itu dan kepercayaan yang lainnya. Itu sama saja memprovokasi orang tidak percaya kepada advokat. Begini, Bu. Anda telah memisahkan hubungan baik antara klien dengan advokat. Waktu kita terbatas Bang Ahmad, saya ke Bu Kurnia sekarang. Ya, saya ingin mengatakan bahwa ijazah itu bukan hanya sekedar selembar kertas. Dia adalah legitimasi konstitusional bagi seseorang yang bernama presiden atau apapun jabatannya menuju kepada kekuasaan dan kewenangan publik. Jika Anda mengatakan bahwa apa kerugian Anda, saya ingin mengatakan kami sangat rugi besar. Karena jika ijazah tersebut benar, maka yang berhak untuk memimpin kami ini adalah seorang primus inter parus. Orang yang memang pantas memimpin Indonesia yang kaya raya ini. Dulu kami adalah pendukung daripada Bapak Prabowo Subianto. 2 periode kami menderita dan kalah ya. Karena apa? Karena yang sebelah sana ini memenangkannya ya. Seandainya pada waktu itu dibuktikan bahwa itu ijazah adalah suatu ijazah yang palsu, Anda bayangkan mungkin Prabowo sudah lama menduduki untuk menjabat di Republik Indonesia ini. Tapi pada hari ini dia adalah presidennya. Ya, kemarin mendukung siapa, Bu? Ya, Prabowo, Pak. Ya, Prabowo, Pak. Oh, nggak mungkin. Prabowo kalau 2 periode. Iya, Prabowo 2 periode. Tapi saya beliau akhirnya datang kepada Pak Jokowi, tidak apa-apa. Ya. Nah, kami mengatakan bahwa artinya ijazah itu sangat penting. Jangan pernah menggampang-gampangkan ijazah. Ya. Grafonomi Indonesia pernah mengatakan bahwa jika Anda tidak mempunyai ijazah palsu, maka Anda masuk dalam blacklist daftar orang yang tidak lagi bisa mendapatkan mencari kerja. Itu masuk dalam kategori suatu korupsi, ya itu masuk dalam kejahatan. Jadi bayangkan ini, kami hanya ingin mengatakan kami peduli akan hal tersebut ya, karena akademisi itu harus datang dari kejujuran. Dan yang kedua, janganlah Anda menggunakan kekuasaan atau ya hegemoni Anda untuk bisa mempolisikan orang, mengkriminalisasi orang hanya karena orang tersebut Anda anggap lemah dan bisa mengganggu rencana-rencana Anda. Ya. Dan yang ketiga, saya berharap
ini sangat berharap karena bola panas ada di tangan kepolisian hari ini. Semoga polisi bisa bertindak adil dan paham bahwa mereka adalah nexus atau titik pusat dari semua alur besar yang ada di Indonesia ini. Ya, itu yang saya harapkan. Jadi setuju, bagus. Oke, penutup. Oke, jadi pertama yang membawa persoalan ini ke pidana itu justru pertama teman-teman TPUA. Ya, Pak Jokowi sendiri tidak memulai. Dan setelah bergulir di Barreskrim, hasilnya tidak sesuai harapan, lalu dikomplet. Kembali lagi itu hal yang biasa. Perlu diingat juga bahwa Pak Jokowi ini tidak hanya menerima laporan satu, Pak. Dilaporkan TPUA, oleh Pak Rismon juga kemarin di Polda Jogja, terkait Pak Kasmujo, katanya mau dilaporkan lagi soal skripsi. Sudah digugat juga berkali-kali, dari PN Jakarta Pusat, kemarin lagi di Sleman, di Surakarta, masuk lagi beberapa lagi gugatan. Jadi kami selama ini dilaporkan, digugat, sebagai warga negara kami ikuti semua proses hukum. Kami menghormati proses hukum, apapun hasilnya. Tapi izinkan juga Pak Jokowi membela dirinya, mengungkapkan fakta-fakta sesuai apa yang dijalani. Terakhir, saya mengajak bahwa ini semua sudah masuk arena hukum, menurut saya ini cara terbaik. Karena ada ujungnya, ada hasil akhirnya. Mari kita kawal, teman-teman media juga mengawal ini semua, ya, agar semua berjalan secara transparan, objektif. Ya. Bahwa nanti pasti hasil akhirnya bagi pihak yang misalnya dirugikan keberatan, bagi pihak yang dibenarkan merasa ini adil, itu sesuatu yang biasa. Tapi mari kita bawa ini, dan dari hal ini mungkin ada dua hal yang bisa kita petik. Pertama, mudah-mudahan era post-truth di Indonesia ini teori konspirasi tidak bisa mengalahkan fakta. Kedua, di era kebebasan demokrasi ini masih perlu ada hak individu warga negara yang harus dihormati. Ini mungkin yang bisa kita petik dari perkara ini berjalan. Itu ya harapan kami. Baik, terima kasih Bang Rifai, terima kasih Bang Norman, terima kasih Bang Lecumanan sudah berbincang bersama kami malam hari ini. Bu Kurnia, terima kasih. Bang, terima kasih. Pak Al-Khatiri, terima kasih sudah bersama kami. Ijazah sudah disita, tapi pertanyaan belum juga reda. Publik tak lagi mencari siapa yang benar, siapa kemudian yang salah. Tapi pertanyaan besarnya, siapa dalang sesungguhnya di balik drama ijazah? Mungkin